kasih Pak Budi atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Baskara. Saya berharap semoga kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Saya pasti akan follow up semua perkembangannya Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya, terima kasih banyak sekali. Sama-sama Pak. Mari Pak. Ya. Hati-hati Pak. Iya Pak. Halo Sanif, kamu di mana? Maaf Pak, ini saya kejebak macet Pak. Masih jauh nggak? Tapi ini udah lumayan deket kok Pak ke kantor. Oke, kalau gitu saya tunggu kamu di pinggir jalan aja. Jadi kamu nggak harus masuk ke dalam, ya? Baik Pak, secepatnya saya ke sana Pak. Ya, saya tunggu. Aku nggak bisa nih begini terus. Aku harus buat sesuatu yang bikin Alisa nggak terus marah-marah sama aku. Tapi apa ya? Apa beliin mobil baru? Atau ajakin liburan ke luar negeri? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Pak! Pak! Selamat siang, Pak Nathan. Kami siap mengantar Bapak sampai ke lokasi tujuan, Pak. Siap. Kita antar teman saya sampai ke tujuannya dengan selamat ya. Baik, Pak. Si? Gue ngelakuin ini karena terpaksa ya. Lo nggak usah kepedean. Iya, terserah lu mau bilang apa. Yuk. Sebentar. Biar asisten lu masuk dulu. Mbak, nanti mobilnya akan ditowing ya. Buruan naik. Makasih, Mas. Sama-sama. Ini go, Princess. Jalan!
Lu santai aja kali. Gue udah biasa nyetir kayak gini. Lagian gue juga males kalau masuk penjara lagi. Ya, makasih ya Pak. Loh, itu kan mobil gue yang lagi gue servis di bengkelnya si Nathan. Pak, bisa tolong lebih cepat gak ya? Soalnya saya takut Bapak ini kenapa-napa. Baik Mbak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa pasien. Mas, tadi kamu udah hubungi IGD buat siapin ruangan khusus buat Pak Baskara kan? Sudah, dokter spesialis jantungnya juga sudah standby. Bagus, makasih ya. Kenapa para medisnya kayak kenal sama pasien ini ya? Maaf, emang kenal sama pasien ini ya? Kenal, beliau ini adalah Bapak Baskara Cakradinata, pemilik rumah sakit yang akan kita tuju. Cakradinata? Iya, benar Mbak. Jadi orang yang aku tolong ini Baskara Cakradinata? Papanya Rangga? Baru kali ini aku ngelihat papanya Rangga. Selama ini aku cuma tahu kalau namanya Baskara. Tapi aku nggak pernah ngelihat orangnya secara langsung. Aku nggak nyangka kalau orang yang aku tolong ini papanya Rangga. Ini keuntungan besar buat aku. Iya, halo. Gimana? Kalian udah dapat info tentang perempuan itu? Gua nggak mau tahu ya. Kalian cari perempuan itu sampai ketemu. Kalian susurin tempat yang mungkin perempuan itu datengin. Seperti apotik, pasar, dan apapun itu. Dan satu lagi. Kalian cari laki-laki yang udah ngebantu perempuan itu. Gue mau habisin pakai tangan gue sendiri. Kabarin gue secepatnya. Good. Siapa ya laki-laki itu ya? Ada hubungan apa dia sama keluarganya Yoga dan juga Rati? Gara laki-laki itu, rencana gue jadi berantakan semuanya. Dan gue abis dimarahin sama Ajem. Gue nggak mau tahu. Gue bakalan habisin laki-laki itu dengan tangan gue sendiri. Nah. Tepat waktu kan? Sesuai janji gue. Mas, terima kasih banyak ya. Saya nyusulin Mbak Alisa dulu. Iya, Mbak. Maaf Mbak, selain tenaga medis dilarang masuk. Oh, maaf, tapi kan saya nemenin pasien ini. Mbaknya ini siapanya ya? Keluarganya? Bukan, saya
yang nganterin pasien ini sampai sini. Kalau gitu mbaknya boleh tunggu di depan sebentar. Ini kebetulan yang luar biasa. Aku nggak nyangka kalau keberuntungan ada di pihak aku. Pak Baskara bisa jadi jalan baru buat aku. Pak Baskara pasti nggak tahu kelakuan jahat istrinya yang udah ngancurin hidup aku. Aku akan main cantik. Pak Baskara bisa jadi kartu traf aku buat merusak hidup wanita jahat itu. Apa? Nina nemuin kamu? Iya mah, bahkan Nina ngikutin aku sampai ke kafe. Terus dia ngomong apa? Enggak sih, kita nggak ngomong banyak, soalnya aku buru-buru, aku bilang aku ada meeting. Terus aku kasih dia kartu kredit dan juga nomor handphone palsu, supaya dia nggak hubungin aku lagi. Ngapain pakai dikasih kartu kredit segala sih Rangga? Semua itu percuma. Mama kan udah bilang kamu jangan hubungan sama dia. Ngapain kamu ngedeketin dia? Mah, gimana pun juga Nina. Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju kamu berhubungan sama perempuan gila itu. Enggak. Mama nggak suka. Iya mah. Lalu bagaimana hubungan kamu dengan Yasmin? Yasmin udah kasih jawaban apa belum? Belum. Kok bisa sih belum, Rangga? Kenapa belum kasih jawaban tuh kenapa? Ya aku sih curiga karena Yasmin itu mungkin lagi deket sama Romeo. Jadi dia sendiri juga belum ngasih jawaban pastinya seperti apa. Lagi-lagi Romeo menghambat jalanku. Ditambah lagi Mas Baskara selama ini masih saja memihak Romeo. Kayaknya Romeo memang perlu disingkirkan. Ya udah Rangga, kamu fokus aja sama Yasmin ya. Gak usah urusan sama Nina. Ya mah, aku ngerti. Ya udah mah, aku ke ruangan aku dulu ya. Ya. Saya tinggal dulu ya, Pak. Ya, makasih. Pak, kondisi Bapak gimana? Baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah saya udah jauh lebih baik. Kamu siapa? Saya nolongin Bapak pas Bapak tadi pingsan. Saya juga yang bawa Bapak ke sini. Jadwal saya udah selesai semua kan? Udah. Ngapain lo masih di sini? Urusan lu sama gue belum selesai. Urusan apa sih? Lo belum bilang terima kasih sama gue. Dan lo juga belum minta maaf sama gue karena udah jeblosin gue ke penjara. Jadi Mbak Alisa ngejoblosin dia ke penjara. Mbak Alisa bener-bener keterlaluan. Mana minta maaf dari lo? Kan gue udah nganterin lo kesini dengan tepat waktu. Sesuai janji dong. Gue gak ada urusan ya sama lo. Apaan sih? Waktu itu gue gak bersalah sama sekali. Gue udah bilang kalau lo itu cuma kesenggol sama helm gue. Jadi gue berharap lo minta maaf sama gue sekarang.
Wow. Emang minta maaf sesusah itu ya? Oke, maaf. Puas lo. Maaf doang. Makasihnya mana? Lunjak ya lo? Ya sesuai janji dong. Kan gue udah sampai sini dengan tepat waktu. Makasih. Oke. Gue terima permintaan maafan dan terima kasih dari lo. Tapi lo masih ada satu utang sama gue. Kan lo waktu itu udah janji. Utang apaan? Gue gak suka ya punya utang sama orang. Bilang lo mau apa? Mau duit? Kenapa senyum-senyum gitu? Lo jangan minta yang aneh-aneh ya. Gak akan gue kabulin. Tenang, gue gak bakal minta yang aneh-aneh kok. Gue cuma minta dinner sama lo. Cowok pakai maksa lagi. Nyebelin banget. Gak akan. Gue kan gak minta yang aneh-aneh. Gue cuma minta 1 kali dinner sama lo, abis itu urusan kita kelar. Oke. Gue mau dinner sama lo. Tapi lo jangan kepedean ya. Gue mau dinner karena gue males berurusan lama-lama sama orang gak jelas, orang gila kayak lo. Ya udah. Kalau gitu gue boleh minta nomor telepon lo nggak? Jangan mimpi ya lo. Gue gak mau dihubungin sama orang kayak lo. Terus gimana cara gue jemput lo untuk dinner kalau misalnya gue nggak bisa kontak lo? Yasmin, kasih dia kartu nama saya. Oh iya. Makasih ya. Gue anterin balik yuk. Gak usah. Taksinya udah sampai mana? Udah, ini Mbak di depan. Ya udah, kita balik sekarang aja. Saya malas deket-deket sama cowok gila. Ayo. Misi, Mas. Sesuai titik tujuan, Mbak? Iya, Pak. Langsung jalan aja, Pak. Ya, Mbak. So ganteng banget itu cowok. Padahal di hati aku cuma ada Romeo. Gak mungkin Romeo dibandingin sama cowok gila itu. Ras, Yap, kamu manggil aku? ada masalah yang harus kamu selesaikan. Siapa targetnya? Romeo. Wow, Romeo. Ya, Mau kamu apain Romeo? Romeo itu jadi penghalang. Penghalang buat Rangga. Aku menyuruh Rangga supaya nggak deketin Yasmin. Tapi selalu aja gagal. Karena Romeo ada di antara mereka. Apalagi sekarang Nina. Nina udah hadir. Dan kamu tahu apa? Dia pasti akan ngeganggu kehidupan aku dan kehidupan keluarga aku. Nina. Seorang perempuan licik, berbahaya, dan juga nekat. Ya, nekat sekali. Makanya aku suruh Rangga untuk bisa ngedeketin Yasmin. Tapi ada Romeo.
Jadi sulit sekali. Jadi kamu mau aku habisin Romeo? Aku udah gak bisa lagi nahan diri. Apalagi bapaknya. Itu kerjaannya gak bener waktu ngehabisin keluarga Yoga. Sesuai perjanjian aku dan Heru. Kalau Heru gagal menghabisi keluarga Yoga, berarti anaknya Heru harus aku habisin. Sekarang aku minta kamu terus awasin Romeo dan Yasmin. Oke, siap. Pras, kita harus hati-hati sama Romeo karena Romeo itu pinter. Ya, dan dia sangat teliti. Kita harus bisa melebihi dari Romeo. Nanti kalau waktunya tepat, baru kita habisin Romeo. Oke. Aku akan ngejalanin semua sesuai perintah dari kamu. Ya? Aku pamit ya. Makasih ya. Kamu udah nolongin saya. Sama-sama, Pak. Saya boleh minta tolong? Ambilin dompet saya. Iya, Pak. Ini, Pak. Ya, makasih. Ini ada cek. Saya udah tanda tanganin. Nanti kamu isi, terserah aja yang kamu mau. Anggap aja ini bentuk tanda terima kasih saya, karena kamu udah nolongin saya. Maaf banget, Pak, tapi saya nggak bisa terima cek itu, Pak. Loh kenapa? Saya ikhlas kok. Pak, saya juga ikhlas nolongin Bapak, jadi mohon maaf saya nggak bisa nerima itu, Pak. Iya, tapi saya jadi nggak enak sekarang. Karena kan kamu udah nolongin saya. Masa saya nggak kasih apa-apa? Iya. Oke, kalau nggak gini. Nanti saya minta nomor kamu. Nanti saya suruh sekretaris saya untuk hubungin kamu. Jadi kamu bisa bilang aja apa keperluan kamu. Ya. Pak, beneran saya nggak minta apa-apa juga dari Bapak. Saya udah seneng ngelihat Bapak baik-baik aja. Ternyata zaman sekarang masih ada perempuan baik dan berhati tulus seperti perempuan ini. Pak, kalau gitu Bapak istirahat ya, saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Pak. Ya. Diminum obatnya ya, Pak. Ya, makasih. Pak, suster. Suster tahu nggak tadi siapa ya nama perempuan yang udah nolongin saya? Maaf, Pak. Saya belum sempat nanyain namanya. Oke. Nggak apa-apa, Sus. Saya bisa minta tolong ambilin handphone saya, Sus. Silakan, Pak. Iya, makasih. Keluarga saya udah dikabarin belum? Kami sudah menghubungi Dokter Romeo, Pak. Makasih, Sus. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit keluar dulu ya, Pak. Iya. Halo, Sanif. Kamu di mana? Kamu langsung pulang aja ya. Saya masuk rumah sakit nih. Hah? Enggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya udah enakan kok. Ya udah kamu langsung pulang aja. Ya, makasih.
kenapa akhir-akhir ini Papa jadi sering kambuh sakit jantungnya. Halo, Pak. Ram, kamu di mana sekarang? Aku masih di kantor, Pak. Aku barusan dapat kabar dari rumah sakit kalau Papa itu masuk rumah sakit. Sekarang kondisi Papa gimana? Enggak, Papa udah jauh mendingan kok. Kamu langsung kesini aja ya? Iya, Pak. Ini emang aku mau jalan ke rumah sakit sekarang. Ya udah, kamu gak usah panik. Papa udah ditanganin kok mau dokter tadi. Ya, yang penting kamu langsung cepet kesini. Jangan lupa tuh kabarin Mama, Rangga, sama Alisa. Yaudah, aku jalan sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Yasmin. Rangga, Bu Ajeng. Yasmin, Kalian dari mana ya? Habis ketemu sama klien, Pak. kebetulan sekali. Saya sama Rangga mau makan siang. Yasmin ikut yuk sekalian. Pasti kamu berdua belum pada makan. Mah, jangan ajak Yasmin makan siang, kerjaan dia belum selesai. Deh, tapi ini kan udah jam makan siang. Ya, Yasmin juga perlu istirahat. Sekali-sekali Yasmin ikut kan nggak apa-apa. Ayo makan yuk. Ya udah nggak usah ngajak-ngajak aku kalau mau ajak Yasmin. Alicia, kenapa sih kamu begitu? Udah kamu juga ikut, ayo. Gak mau. Udah sana Mama sama Karangga aja. Ini kenapa malah jadi pada ribut? Padahal aku juga nggak mau makan siang sama mereka. Yasmin, ayo kita makan siang, yuk. Mah, Mas Rangga, Alisa, kita harus ke rumah sakit sekarang. Ada apa memangnya Romeo? Papa masuk rumah sakit, Mah. Jantungnya kumat lagi. Iya. Alicia, Rangga, ayo. Kita sekarang harus ke rumah sakit. Iya, Mah. Kok Papa cuma ngabarin ke Romeo? Kenapa bukan sama aku? Yasmin, makan siangnya kita tunda dulu ya. Soalnya kita harus ke rumah sakit. Atau kamu ikut aja yuk ke rumah sakit. Gak usah lah, Mah. Yasmin kerjaannya masih banyak, biarin aja dia di kantor dulu. Lagian gak ada gunanya juga dia ikut ke rumah sakit. Alicia, jaga mood kamu. Yasmin, ya udah kamu di kantor aja ya. Kita pergi dulu. Iya Bu, saya di kantor aja. Semoga Pak Baskara cepat sembuh ya. Terima kasih doanya ya. Ayo Rangga. Mami, aku berangkat sama kamu ya. Yasmin, kamu yakin? Kamu nggak mau ikut? Kamu ngapain sih ngajak-ngajakin Yasmin? Kerjaan dia itu masih banyak, biarin aja dia kerja dulu. Saya di kantor aja. Gitu dong, tahu diri dikit. Alisa, jaga omongan kamu. Emangnya ada yang salah sama omongan aku? Kamu harus jaga attitude kamu. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku nggak punya attitude? Udahlah, aku capek debat sama kamu. Yasmin, aku jalan duluan ya. Hati-hati. Romeo, tungguin! Kenapa ya? Papa itu nggak ngabarin ke kita. Malah dia ngabarin ke Romeo. Kan padahal ada aku, ada Alicia, ada Mama juga. Kenapa malah ngabarinnya ke Romeo? Iya ya, Mama juga bingung sama papa kamu.
Apa-apa Romeo, Romeo terus. Sampai urusan sakit aja yang dipanggil Romeo. Iya, Ma. Aku juga bingung. Bahkan sampai Alicia itu tergila-gila sama Romeo. Sedangkan apa sih hebatnya Romeo? Yang jelas Romeo itu anak yang gak tahu diri. Harusnya dia paham dong. Dia itu memposisikan diri di keluarga Cakradinata. Harusnya paham, dia itu cuma anak pungut. Tapi Ma, kenapa pada waktu itu Mama mau mengadopsi Romeo? Padahal kan ada aku, ada Alicia juga. Aduh, Rangga nanyain itu lagi. Jangan sampai Rangga tahu kalau Romeo itu sebenarnya anaknya Heru. Gini Ma, kalau memang orang tuanya Romeo itu masih hidup, ya udah kita balikin aja Romeo kepada orang tuanya. Daripada dia ada di sini terus mengganggu kita, bahkan bisa menghalangi rencana aku, kan semua bisa jadi kacau.